Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alma, Amelia, Dava, Devina, Nazwa yang akan menjelaskan tentang toxic relationship. Penjelasan pertama akan dibacakan oleh Nazwa. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah istilah untuk menggambarkan suatu hubungan tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi keadaan fisik maupun mental seseorang. Hubungan ini tidak hanya bisa terjadi pada sepasang kekasih, tapi juga dalam lingkungan teman, friendzone, bahkan keluarga. Dalam menjalani suatu hubungan, idealnya setiap individu akan saling menyayangi, mengasihi, dan memberikan rasa aman. Namun pada toxic relationship, salah satu pihak biasanya akan berupaya untuk mendominasi pihak lainnya, maupun memanipulasi pasangan untuk mengontrolnya. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang terjebak dalam toxic relationship. Namun, hubungan ini seringkali membuat salah satu pihak merasa tertekan. Inilah mengapa toxic relationship tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain dapat menurunkan harga diri, kondisi ini bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stres, depresi. Ditambah lagi, beban mental ini bukannya tidak mungkin menyebabkan gangguan kesehatan fisik, misalnya gangguan psikosomatik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alma. Faktor-faktor toxic relationship. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama itu ada ketidakcocokan antara Anda dan pasangan Anda. Mungkin beberapa orang yang dibesarkan di lingkungan yang melibatkan konflik, mereka senang melanjutkan drama dan konflik dalam hubungan interpersonal mereka. Jika mereka menjalin hubungan bersama pencegah konflik, mereka tidak terlalu peduli, karena tuh mereka mahir menciptakan konflik begitu saja. Yang kedua, ada gangguan komunikasi dalam hubungan kalian. Anda atau pasangan Anda mungkin telah membiarkan hubungannya menjadi kurang diperhatikan dan kurang dihargai. Ketakutan dan kurangnya pengetahuan tentang yang harus dilakukan membuat Anda menjadi sandera untuk bergerak maju secara produktif. Yang ketiga, ada terlalu buta tentang cinta. Karena cinta yang berlebihan akan membuatmu mengiyakan segala sesuatu, entah itu yang buruk maupun yang baik. Terlalu buta tentang cinta juga termasuk penyebab terbesar kenapa seseorang bisa terjebak di dalam hubungan toksik. Yang keempat, minimnya rasa kepercayaan diri. Mungkin Anda atau pasangan Anda diam-diam mereka yang minder atau insecure dan gak punya rasa kepercayaan diri yang besar akan lebih mudah terjebak karena saat berpacaran itu ada suntikan semangat dan energi yang membuatnya merasa nyaman. Karena merasa hanya pasangannya yang menerima dia apa adanya, kondisi ini tuh sering banget disalahgunakan oleh pihak lain yang memang punya kecenderungan untuk membangun hubungan toksik. Dan yang terakhir, ada rela bertahan dalam hubungan yang berantakan. Merasa menjalani masa pacaran yang sudah terlalu lama, sering bikin orang dilema untuk putus cinta, putus atau tidak. Meski hubungannya sudah mulai berantakan, mulai hancur, mulai tidak sehat, tetapi sekuat tenaga banyak loh orang yang rela bertahan dalam hubungan toksik ini. Padahal tanpa disadari, ini tuh kebiasaan yang sangat-sangat buruk yang bisa memperparah masalah yang ada. Hingga nanti sampai ke satu titik Anda atau pasangan Anda benar-benar menyadari bahwa hubungan ini sudah termasuk ke dalam toksik. Jangan karena kamu takut kesepian, kamu malah berhubungan kembali dengan orang yang toksik. Kamu tidak seharusnya minum racun karena kamu kehausan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devina. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang cara menyembuhkan dari hubungan toxic relationship. Yang pertama, pahami dulu apakah hubungan tersebut bisa diperbaiki atau tidak. Toxic relationship bisa berubah jika kamu dan pasangan sama-sama berkomitmen untuk mengubah siklus toksik tersebut. Kamu bisa saling terbuka, saling jujur, saling melakukan refleksi diri, dan saling bekerja sama. Kamu dan pasangan perlu bicara dari hati ke hati tentang apa yang menyebabkan hubungan kalian itu toksik atau punya pengaruh buruk bagi masing-masing pihak. Jika kamu tidak melihat adanya perbaikan, maka bisa saja keburukan dalam hubungan sudah terlalu besar hingga gak bisa diperbaiki lagi. Selain itu, pahami juga dalam hubungan yang melibatkan kekerasan fisik biasanya akan sulit diubah atau diperbaiki. Kamu sudah sewajarnya untuk minta bantuan dari orang lain jika mengalami hal ini. Lalu yang kedua, bersiap untuk keluar dari hubungan.
Banyak orang yang bertahan dalam toxic relationship karena mereka gak berani buat jadi diri sendiri dan keluar dari hubungan tersebut. Apabila kamu ingin memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu yang toksik, maka kamu harus siap untuk meninggalkan hubungan seandainya gak ada yang bisa diperbaiki dari pasangan. Jika kamu tidak melakukannya, pasangan bisa saja nggak akan mengubah sikapnya dan kamu pun akan kembali ke siklus toksik yang sama. Lalu yang ketiga, jangan ragu gunakan suaramu. Jika kamu merasa kesal atau kecewa, ungkapkan aja ke pasangan. Jangan diam aja dan menutupi perasaanmu yang sesungguhnya. Sebaliknya, cobalah untuk berpikir dengan tenang lalu ungkapkan apa yang kamu pikirkan. Belajarlah untuk menyuarakan hatimu. Tentu dengan cara yang baik ya, nggak perlu marah-marah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Kepada Dava dipersilakan. Baik, selanjutnya yang keempat, mulailah punya ruang sendiri. Ada pula hubungan toksik di mana satu orang sering mengabaikan keinginan dan kebutuhannya sendiri. Semua yang mereka lakukan adalah demi pasangannya. Apakah itu artinya kamu lebih sering hangout bareng teman-temannya? Kamu ikuti semua kegiatan dan hobinya, padahal sebenarnya kamu tak suka, serta banyak contoh lainnya. Sekarang saatnya kamu punya ruang sendiri. Berada dalam hubungan bukan berarti kamu harus terus bersama si dia. Ada saatnya kamu juga harus melakukan apa yang kamu inginkan. Penuhi kebutuhanmu, ambil waktu untuk setidaknya jauh dari dia. Me time itu penting bagi siapapun. 5. Cari bantuan. Seandainya kamu merasa sudah tak sanggup dengan hubungan toksik yang kamu jalani, namun bingung harus bagaimana, maka tak ada salahnya kamu mencari bantuan. Bicarakan dengan orang terdekatmu, sahabat, orang tua, bahkan kamu juga bisa meminta bantuan profesional seperti psikolog. Jangan biarkan dirimu bergulat dengan masalahmu sendiri. Orang-orang terdekatmu pasti akan dengan senang hati membantu. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Amel. Selanjutnya adalah trik dan tips agar tidak terjadi toxic relationship. Yang pertama adalah temukan chemistry. Chemistry biasanya mengacu pada ketertarikan fisik, tapi bisa mencakup daya tarik intelektual. Ini tentang bagaimana seseorang menemukan orang yang tepat. Jika tidak, sebaiknya jangan mengambil langkah yang lebih jauh untuk menjalin hubungan percintaan, agar nantinya kamu nggak terjebak dalam toxic relationship. Yang kedua, adanya kesesuaian. Kesesuaian ini tentang berbagi tujuan bersama, bersenang-senang bersama, dan saling menyukai, serta mempertahankan pasangan melalui masa-masa sulit. Namun, chemistry dan kompatibilitas sangat penting demi mencapai hubungan sehat yang tahan lama. Jika kamu hanya tertarik dengan seseorang tapi nggak memiliki chemistry dan kompatibilitas denganmu, kamu mungkin menjalin hubungan dengan sepihak dan tentunya nggak sehat. Yang ketiga, jangan takut sendiri. Banyak orang yang puas dengan hubungan yang salah. Itu karena mereka takut menjadi jomblo. Seorang cenderung merasakan stigma tersebut ketika mereka nggak memiliki pasangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa. Selanjutnya, nomor 4. Buatlah pertimbangan sebelum menjalin hubungan. Yang jauh lebih penting adalah melihat kepribadiannya dia yang bersikap bijaksana atau bertanggung jawab misalnya. Jadi, ketika kamu didekati oleh seseorang, kamu bisa mengontrol diri agar gak mudah terbius dengan penampilannya saja. Hal ini akan membantu kamu untuk lebih menjaga sikap agar gak terburu-buru dalam menjalin hubungan dengan seseorang yang gak sesuai dengan daftar kepribadian pasangan yang sudah kamu terapkan. Yang kelima, jangan mudah puas jika kamu bisa mendapatkan yang lebih baik. Ketika kamu mudah berkompromi dengan sesuatu yang buruk dan menurutmu itu hal yang wajar, biasanya kamu akan terjebak ke dalam toxic relationship. Fokuslah pada kesepakatan yang telah kamu buat dan pilih pasangan yang bisa menjadi kebahagiaan dalam kehidupanmu kelak. Jika kamu bisa mendapatkan yang lebih baik, lalu mengapa kamu harus mempertahankan sesuatu yang buruk? Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator.
Baik, kesimpulan dari penjelasan kali ini adalah budak cinta atau yang biasa disebut bucin bisa menyasar siapa saja, tidak peduli tua atau muda. Sayangnya tidak sedikit perilaku bucin yang terakhir tragis. Jika sudah seperti ini, hubungan cinta sudah tidak bisa dikatakan sebagai suatu hubungan yang sehat, melainkan sudah beralih pada toxic relationship. Seorang bucin yang rela melakukan apa saja kepada pasangannya, terkadang tidak sadar jika mereka berada pada lingkaran toxic relationship, sebuah hubungan yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri atau orang lain. Seseorang yang terjebak dalam hubungan ini biasanya memiliki konflik batin dalam dirinya sendiri. Konflik batin ini biasanya mengarah pada amarah, depresi, atau kecemasan. Bahkan yang terparah bisa sampai kesulitan untuk hidup produktif dan sehat. Maka pesan yang bisa diambil dari penjelasan ini adalah hubungan sejatinya tentang kebahagiaan, senyum, tertawa, dan kenangan yang indah. Jika itu tentang marah, sakit, sedih, menangis, dan kenangan buruk, maka jauhilah. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.